ininya, kameranya. Itu dia. Seumur umur, terus terang nih ya, belum pernah saya sekesal sekaligus semuak sekarang mengikuti pesta demokrasi. Kenapa? Karena saya teryakinkan oleh sekian banyak hasil investigasi media, hasil studi sekian banyak lembaga penelitian, hasil kajian sekian banyak pengamat dan ilmuwan, bahwa inilah kontestasi demokrasi yang paling buruk alias paling identik dengan kecurangan. Mari kita ubah sejenak kata kecurangan dengan istilah political fraud untuk tidak mengatakannya sebagai political crime. Pertanyaannya, apa itu political fraud? Apa itu political crime? Apa itu kecurangan? Dua penandanya. Pertama, pasti dilakukan dengan cara-cara bawah tanah, clandestine kata orang kita. Pasti dilakukan bawah tanah. Kalaupun kemudian faktanya dilakukan secara terbuka, itu praktis karena orang kita alias pelaku-pelaku kecurangan itu memang sudah tebal mukanya, sudah tipis rasa malunya. Itu pertama, dilakukan dengan cara-cara clandestine. Yang kedua, tujuannya pasti sesuatu yang amis, sesuatu yang ilegal, sesuatu yang bertentangan dengan demokrasi itu sendiri. Nah, kalau ditanya ke saya, apa sih sesungguhnya bentuk-bentuk political fraud atau kecurangan atau political crime itu? Dari bacaan saya, paling tidak ada 3 penandanya. Pertama, penyalahgunaan alat-alat negara. Membuat tugas-tugas yang sifatnya manipulatif yang harus dikerjakan oleh alat-alat negara. Dalam kasus kecurangan pada Pilpres dan Pileg kali ini, yang paling sering mendapat sorotan adalah apa boleh buat Polri. Sesungguhnya saya menaruh rasa keprihatinan yang mendalam terhadap narasi atau realitas atau apapun terkait dengan bagaimana pelibatan polisi untuk kepentingan politik praktis. Tapi itu yang sudah kadung disimpulkan oleh sebagian besar masyarakat, termasuk sangat banyak lembaga-lembaga kajian. Itu pula yang secara lembut disinggung, dijadikan sebagai dasar untuk mengkritik yang dilakukan oleh sejumlah guru besar, sejumlah kaum cendekiawanan. Bagaimana kemudian alat-alat negara disalahgunakan untuk kepentingan politik partisan oleh kubu politik tertentu, itulah yang saya yakini merupakan salah satu bentuk dari kecurangan atau political fraud. 2. Nepotisme. Ya, apalagi kalau bukan tentang misalnya bagaimana ada putusan MK yang membuka jalan bagi Gibran Rakabumi, saya sampai lupa nama lengkapnya, Gibran bin Jokowi, untuk kemudian berduet dengan Prabowo Subianto sebagai cawapres dan sebagai capres. Inilah ilustrasi yang sangat nyata, yang sangat sering diangkat sebagai bentuk praktek nepotisme. Begitu pula ketika orang semacam saya sampai lupa namanya. Kaisang. Lagi-lagi Kaisang bin Jokowi yang dalam tempo hanya sekian jam langsung didaulat sebagai ketua partai politik. Tapi sudah, itu kita kesampingkan karena anggap saja itu urusan internal partai. Tapi sekali lagi, keberadaan seorang Gibran sebagai cawapres diyakini sebagai bentuk atau hasil dari sebuah proses kerja hukum yang syarat akan nepotisme. Yang ketiga, quid pro quo. Apa? Untuk apa? Siapa melakukan apa akan diberikan ganjaran seperti apa? Itu yang namanya quid pro quo. Kalau kamu melakukan kebaikan, aku beri permen. Tapi kalau kamu melakukan sesuatu yang berlawanan dengan kehendakku, akan aku berikan racun. Quid pro quo. Ini yang barangkali bisa disinonimkan dengan istilah kriminalisasi. Bahwa orang-orang yang memilih untuk berada pada posisi berhadapan-hadapan dengan penguasa akan kemudian dikriminalisasi.
dicari-cari kesalahannya, dihiperbola, didramatisasi, dihiperkriminalisasi, disangkut-sangkutkan dengan pasal-pasal pemidanaan yang tujuannya diyakini bukan untuk penegakan hukum itu sendiri. Diyakini tujuannya bukan untuk kepastian, kemanfaatan, apalagi keadilan, tapi semata-mata untuk membungkam lawan politik. Saya di kanal forensik itu asik. Sesungguhnya tidak terlalu berminat bicara tentang politik. Yang paling mengganggu pikiran saya adalah dampak dari kecurangan, dampak dari political fraud, dampak dari political crime itu terhadap situasi keamanan kita. Sekian banyak data empiris, sekian banyak negara menunjukkan bahwa ketika mereka mengalami krisis politik, tinggal menunggu waktu singkat saja sampai kemudian kejahatan merajalela. Aksi-aksi melawan hukum akan berlipat ganda. Itu dipantik oleh krisis politik. Dan pada saat yang sama, baik itu beriringan maupun sebab akibat, otoritas penegakan hukum pun seolah kehilangan tajinya. Kehilangan kemampuan mereka untuk mengendalikan situasi. Kehilangan sedikit banyak kesanggupan mereka untuk menegakkan hukum. Kehilangan sedikit banyak kesiapan mereka, ketangguhan mereka, kepercayaan diri mereka untuk menjamin bahwa negara tetap tertib hukum. Kenapa bisa seperti itu? Kenapa kemudian otoritas penegakan hukum tadi saya katakan seperti kehilangan tajinya? Jawabannya adalah kita kaitkan kembali ketiga bentuk political fraud yang saya kemukakan tadi. Ketika otoritas penegakan hukum ternyata diforsir tenaganya untuk terlibat dalam politik praktis, untuk quid pro quo, untuk melakukan langkah-langkah hiperkriminalisasi terhadap warga negara, maka mereka tidak lagi sanggup untuk berbagi konsentrasi terkait dengan tugas dan fungsi resmi mereka. Mereka sudah keburu kehabisan stamina. Barangkali secara moral pun mereka anjlok. Apalagi kalau kemudian kita singgung bagaimana masyarakat memandang aparat penegak hukum. Ketika masyarakat sudah memandang sinis otoritas penegakan hukum, maka kemungkinan yang terjadi ada dua. Pertama, mereka enggan untuk bekerja sama dengan kepolisian misalnya dalam menciptakan ketertiban, dalam menegakkan hukum, dalam menciptakan situasi yang betul-betul terkendali. Masyarakat enggan untuk kooperatif dengan otoritas penegakan hukum. Dampak lainnya adalah masyarakat enggan melapor. Jadi ketika mereka mengalami kejahatan, mereka menyaksikan kejahatan, mereka cenderung berpasrah diri. Mereka tidak mau datang ke kantor polisi atau menghubungi polisi untuk mengatakan tolong saya Pak, bahwa saya sudah menjadi korban kejahatan. Dan puncaknya ketika mereka merasa frustrasi, teori klasik, tinggal menunggu waktu sampai frustrasi berkembang biak, beranak pinak menjadi perilaku agresif. Ketika kita kaitkan perilaku agresif ke dalam pasal-pasal pemidanaan, berubah istilahnya perilaku agresif menjadi kejahatan, menjadi aksi pidana, menjadi pelanggaran hukum. Itu yang saya khawatirkan, bahwa sekali lagi akibat dari sengkarutnya politik Indonesia, dari krisis politik yang terjadi dan diyakini sebagai buah dari rezim ini, maka kita tinggal menunggu waktu sampai kemudian mudah-mudahan tidak. Mudah-mudahan sama sekali saya tidak berharap ini terjadi. Tapi saya khawatirkan akibat krisis politik yang parah itu, seolah kita harus menyongsong huru hara. Seolah kita akan menyaksikan betapa alat-alat negara kehilangan kemampuan mereka dalam mengendalikan negara. Semoga tidak demikian. Walaupun mantan Wakil Presiden Yusuf Kala pun sudah mengangkat sinyalemen bahwa manakala rakyat tidak lagi percaya terhadap penguasa, ketika masyarakat sudah mengalami krisis kepercayaan terhadap alat-alat negara, maka boleh jadi mereka akan menegakkan peradilan jalanan. Orang di kriminologi menyebutnya sebagai vigilante. Bagaimana kemudian jalan-jalan raya berubah menjadi rimba dengan hukum yang hidup di sana. Seolah klaimnya untuk menciptakan ketertiban hukum, untuk mengatur agar kehidupan jadi disiplin seperti sebelumnya. Tapi tidak. Vigilante tetap merupakan bentuk pelanggaran. Itu
Itu yang saya takutkan dan saya doakan itu tidak terjadi di negara kita. Mari terus berdoa, mari terus membaikkan Indonesia lebih baik. Sembari tetap memikirkan bagaimana cara kita menghentikan lalu menjatuhkan sanksi kepada mereka-mereka yang sudah melakukan kecurangan, kepada mereka yang sudah melakukan political fraud atau political crime. Forensik itu asik bicara politik.